dengan santun bercerita tentang sebuah kerajaan. Kerajaan ini adalah kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia. Nah, nama kerajaan atau kesultanan itu adalah Kesultanan Samudapasai. Kesultanan ini terletak di pesisir pantai utara Sumatera. Oh iya, cerita Kesultanan Samudapasai ini aku dapat dari unggahan buku. Sekarang pertama, cerita Kesultanan Samudapasai. Pendiri kesultanan ini adalah Sultan Malik As-Saud pada tahun 1297. Iya, betul. Kesultanan Samudapasai pernah dikunjungi oleh seorang pengembara Islam dari Maroko bernama Ibnu Battuta. Saat itu sultannya bernama Sultan Malik Al-Jazair. Dia adalah Sultan Samudapasai yang keempat. Kesultanan ini mengalami masa kejayaan pada saat pemerintah Ratu Marasiah. Pada masa Sultan Malik Al-Jazair atau Muhammad Koi, mata uang kesultanan dan mata uang emas atau di dirham dipakai. Nah, Kesultanan Samudapasai ini kebanyakan agamanya Islam, tapi ada juga Hindu dan Buddha. Bahasa yang digunakan Sultan ini adalah Melayu. Nah, Sultan Malik As-Saud itu sebenarnya menggantikan Sultan Malik pada masa Sultan Zainal Abidin. Kesultanan Samudapasai sempat diserang oleh kerajaan Majapahit. Ibu kota kesultanan ini adalah Pasai. Nah, Pasai ini sebenarnya adalah kota dagang dan mengandalkan lada sebagai komoditi. Adanya Kesultanan Pasai menggunakan uang emas dirham sebagai alat untuk beli pembelinya. Sementara itu, masyarakat Pasai kebanyakan menanam padi dan mempunyai sapi perih untuk membuat keju. Penerus Kesultanan Samudapasai adalah Kesultanan Aceh Imperium Portugis. Ketika kesultanan ini meruntuh, terjadi beberapa pertikaian yang menyebabkan perang saudara muncul. Sultan Pasai meminta bantuan pada Sultan Malaka, salah satu wilayah di Malaysia. Tujuannya untuk memadamkan perang saudara itu. Tapi Kesultanan Samudapasai sendiri akhirnya runtuh. Kesultanan ini runtuh karena ditaklukkan oleh Imperium Portugis pada tahun 1521, dan sebelum menaklukkan Pasai, Portugis menaklukkan kerajaan Malaka pada tahun 1511. Pada akhirnya tahun 1524, wilayah Kesultanan Pasai menjadi bagian dan kedaulatan kerajaan Aceh. Pertama, letak kerajaan Samudapasai berada di pantai timur bagian utara Pulau Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Aceh Utara. Selain itu, kerajaan ini juga berdekatan dengan jalur pelayaran internasional, yaitu Selat Malaka. Kedua, raja yang memerintah. Terdapat 13 raja yang pernah memimpin, 4 diantaranya. 1. Sultan Malik As-Saud atau Marasiah 1262 atau 1267 sampai 1297. Meskipun beliau raja pertamanya, konon katanya pendiri Samudapasai adalah Jainuddin Al-Kamil. Beliau yang mengatakan Marasiah sebagai raja pertamanya. 2. Sultan Malik Al-Jazair Ibn Muhammad 1297 sampai 1326. Raja paling terkenal, menggunakan alat tukar emas, pusat perdagangan internasional, dan pusat perkembangan Islam. 3. Sultan Mahmud Malik Al-Jazair 1326 sampai 1345. Samudapasai terkenal sebagai kerajaan dagang. 4. Sultan Zainal Abidin 1513 sampai 1517 atau 1524, raja terakhir. Keempat, keadaan ekonomi dan politik. Ekonomi. Yang pertama, Samudapasai adalah kerajaan maritim mengganti Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan membangun dan menguasai bandar seperti Perlak dan lain-lain. 2. Komoditas utama lada. Komoditas lain kapur, warus, emas. 3. Menggunakan alat tukar berupa koin emas yang dinamakan dirham. 4. Masyarakatnya umum telah menanam padi di ladang, dipanen 2 kali setahun, dan memiliki sapi perih untuk membuat keju. Politik. 1. Nama Samudapasai diambil dari nama pulau tempat kerajaannya, atau bisa juga disebut Samudra, yang sekarang menjadi Sumatera. Dan Pasai adalah nama pusat kotanya. 2. Pada masa pemerintahan Sultan Malik As-Saud, kerajaan menjalin hubungan baik dengan Cina. Diberitakan bahwa Cina meminta Sultan Pasai untuk mengirim 2 orang untuk dijadikan duta untuk Cina. Kerajaan juga berhubungan baik dengan negara-negara di Timur Tengah. 3. Pada masa pemerintahan beliau juga kerajaan sudah memiliki lembaga negara yang teratur dengan angkatan laut dan darat yang kuat.
Dalam struktur pemerintahan terdapat istilah materi, syahbandar, dan kadi. 4. Kerajaan Perlak disebut sebagai Kesultanan Islam pertama di Nusantara dan Asia Tenggara. Namun karena adanya masalah internal, kerajaan tersebut runtuh. Akhirnya di bawah kekuasaan Sultan Malik Az-Zahir, kerajaan tersebut bergabung dengan Samudra Pasai. Begitu juga dengan Kerajaan Pedir atau Lid yang jadi kerajaan bawahan Samudra Pasai. Keempat, penyebab keruntuhan. Serangan Majapahit pada 1345 melemahkan dan membuat Majapahit mengambil alih kerajaan. Seleksi diambil alih, Samudra Pasai tetap terkenal menjadi kerajaan bawahan Basal Majapahit. 2. Adanya konflik internal. Perebutan kekuasaan yang sudah terjadi akhir abad ke-14 Masehi. 3. Kehadiran Kesultanan Malaka pada awal abad ke-15 Masehi melemahkan dominasi sektor perdagangan dan mengungguli Samudra Pasai dalam aspek sosial, politik, dan militer. 4. Dalam konflik internalnya, kerajaan meminta bantuan dari Kesultanan Malaka untuk menyelesaikan konflik. Akhirnya pengaruh kekuasaan mereka dan melemahkan pengaruh Samudra Pasai. 5. Pada tahun 1521 Portugis menyerang kawasan Selat Malaka dan menguasai wilayah strategis pusat perdagangan sekaligus menaklukkan Samudra Pasai. 6. Serangan Portugis tersebut dimanfaatkan oleh Ali Hayat Shah untuk menguasai Samudra Pasai. Pada 1524 Samudra Pasai dan Aceh Darussalam bergabung. Bergabungnya dua kerajaan itu ditandai dengan dipindahnya lonceng cakra dunia. Kelima, peninggalan. 1. Dirham atau mata uang koin emas. 2. Lonceng cakra dunia, hadiah dari Kekaisaran Cina, sekarang ada di kerajaan Aceh Darussalam karena dipindahkan ketika kedua kerajaan bergabung. 3. Naskah Surat Sultan Zainal Abidin, pas tempel kerajaan Malik Sultan kedua Samudra Pasai. 5. Nisan Sultan Malik As-Saleh. 6. Salam Sultan Muhammad Malik Az-Zahir.